Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Musi Ramadan, CGP Angkatan 11 SMP Tafid Alamin Kabupaten Sumeneb. Berikut koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Disiplin positif. Penerapan disiplin positif dapat dilakukan dengan mengajarkan murid untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri murid untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Murid dapat memahami dan menyadari secara internal bukan karena faktor eksternal. Motivasi perilaku. Perilaku manusia tergerak karena beberapa hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Perilaku murid yang tergerak karena ketidaknyamanan atau hukuman ataupun mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain berarti mereka masih termotivasi secara eksternal. Sedangkan apabila murid tergerak karena apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya berarti mereka termotivasi secara internal. Posisi kontrol guru, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang ideal adalah sebagai manajer. Yang pertama, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, murid diajak untuk menelisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan kesepakatan kelas dengan adanya kesepakatan antar murid dan guru. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan kelas. Ya, keyakinan kelas mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal yang dapat disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui 3 tahapan, yakni 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan, agar murid mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni dengan mewujudkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif juga berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif di sekolah dapat dilakukan apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif di sekolah dapat terwujud jika guru dapat melaksanakan perannya dengan sungguh-sungguh. Berikut 5 peran guru penggerak yang harus dilakukan, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Budaya positif juga berkaitan erat dengan visi guru penggerak. Kebiasaan-kebiasaan positif yang telah berjalan di sekolah dapat menjadi sebuah budaya positif sehingga terciptalah sekolah yang aman, nyaman, berpihak pada murid. Harapannya, nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan karakteristik satuan pendidikan yang termuat pada visi guru penggerak menjadi budaya yang berkelanjutan. Refleksi. Refleksi pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif seperti disiplin positif,
motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi sepenuh hati, diimplementasikan di sekolah, dan berbagi praktik baik dengan rekan guru yang lain. Hal menarik bagi saya di luar dugaan adalah mengenai teori motivasi berupa penghargaan. Ternyata penghargaan tidak selalu berdampak positif pada murid, melainkan juga dapat berdampak negatif pada murid karena termasuk motivasi eksternal. Refleksi kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini, saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pehukum dan sebagai teman. Seharusnya sebagai guru yang paling ideal adalah sebagai manajer yang dapat mendorong murid untuk secara internal akan kesalahan melalui segitiga restitusi. Refleksi ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah mencoba membuat keyakinan kelas dengan murid untuk menggantikan peraturan kelas yang ada. Kemudian saya juga menangani murid yang tidak memakai sepatu dan seragam yang berbeda pada mata pelajaran yang saya ampu. Tindakan yang saya lakukan menggunakan segitiga restitusi, meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah dan termotivasi untuk terus belajar memposisikan diri sebagai seorang manajer yang baik. Refleksi kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah murid mulai memunculkan motivasi internal mereka secara sendiri untuk melaksanakan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini melalui kegiatan kesepakatan kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah memposisikan diri sebagai manajer. Saya harus banyak belajar lagi melakukan restitusi yang baik. Refleksi keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Perasaan saat itu saya selalu dihantui perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman pada murid yang berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba untuk memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya menyadari pentingnya membangun komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Refleksi ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Refleksi ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi dengan rekan guru dan orang tua murid. Hal ini menjadi penting karena jika hanya guru penggerak saja yang berupaya menciptakan budaya positif, maka di kelas lain budaya positif tidak akan terwujud. Selain itu, peran orang tua di rumah menjadi penentu budaya positif di sekolah dapat menjadi keberlanjutan. Demikian koneksi antar materi modul 1-4 budaya positif, semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Guru Hebat Indonesia. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.